Hey yo sup, it's your boy Mr. Eng and welcome to Plot Channel. Di sini gua mau cerita seorang serial killer bergelar dokter, yaitu Dr. Harold Frederick Shipman yang terjadi di tahun 1975 sampai 1998 di Inggris. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini biar makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Yuk bisa yuk, gas! Pada tahun 2000, seorang dokter dihukum karena membunuh 15 pasiennya. Kemudian dia bunuh diri di dalam sel penjaranya hanya 4 tahun kemudian. Seorang dokter seharusnya membantu orang ketika mereka dalam kondisi paling rentan. Namun, dia tidak hanya menggunakan posisinya untuk memanfaatkan pasiennya. Ia menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Inggris. Dia pertama-tama akan mendiagnosis pasiennya dengan penyakit yang tidak mereka derita dan kemudian menyuntik mereka dengan dosis diamorfin yang mematikan. Tanpa sepengetahuan 250 orang yang tewas di tangannya antara tahun 1975 dan 1998, kunjungan mereka ke kantor tempat praktek tersebut akan menjadi hal terakhir yang pernah mereka lakukan. Dan ini adalah plot dari seorang serial killer bergelar dokter, yaitu Dr. Harold Frederick Shipman. Harold Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada tahun 1946. Dia adalah seorang siswa yang menjanjikan di seluruh sekolah dan unggul dalam olahraga, khususnya rugby. Namun, jalan hidup Shipman berubah ketika dia baru berusia 17 tahun. Tahun itu, ibunya Vera yang cukup dekat dengan Shipman didiagnosis menderita kanker paru-paru. Saat dia terbaring sekarat di rumah sakit, Shipman mengamati dengan cermat bagaimana dokter meringankan penderitaan dengan memberikan morfin padanya. Para ahli kemudian berspekulasi bahwa inilah momen-momen yang mengilhami pembunuhan sadis dan modus operandinya. Setelah kematian ibunya, Shipman menikah dengan Primrose May Oxtoby. Saat belajar kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Leeds, pasangan itu memiliki 4 anak bersama, dan dari luar kehidupan Shipman nampak normal seperti kebanyakan orang. Dia lulus pada tahun 1970 dan memulai kehidupan sebagai dokter junior. Tetapi dia dengan cepat naik pangkat dan menjadi dokter umum di pusat medis di West Yorkshire. Disinilah pada tahun 1976, Shipman pertama kali menemukan dirinya bermasalah dengan hukum. Dokter muda itu tertangkap memalsukan resep Demerol, opioid yang biasa digunakan untuk mengobati orang sakit yang parah, untuk digunakan sendiri dan membuat Shipman menjadi kecanduan. Dia didenda, dipecat dari pekerjaannya dan harus menghadiri klinik rehabilitasi di York. Harold Shipman tampaknya bangkit kembali dengan cepat dan kembali bekerja di Donnybrook Medical Center di Hyde pada tahun 1977. Dia menghabiskan 15 tahun berikutnya dalam karirnya di sini sebelum mendirikan praktiknya sendiri pada tahun 1993. Dia mengembangkan reputasi di kalangan pasiennya dan dalam komunitasnya sebagai dokter yang baik dan membantu. Dia terkenal karena sikapnya yang baik dan mengobati pasiennya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada saat yang sama, dokter yang baik itu diam-diam membunuh pasiennya. Pada bulan Maret 1975, ketika Shipman membawa pasien pertamanya, Eva Lyons, yang berusia 70 tahun, itu adalah sehari sebelum ulang tahunnya.
Pada saat itu, Shipman memiliki diamorfin yang cukup untuk membunuh ratusan orang. Kemudian, tidak ada yang menyadari kecanduannya sampai tahun berikutnya. Kemudian Shipman dipecat tahun itu karena memalsukan resep. Dia tidak dikeluarkan dari Dewan Medis Umum, Badan Pengawas Dokter. Sebaliknya, ia hanya menerima surat peringatan. Menurut penyidik, Shipman akan menghentikan dan memulai kembali pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade. Tapi, metode pembunuhan selalu sama. Dia akan menargetkan yang rentan, dengan korban tertuanya adalah Annie Cooper yang berusia 93 tahun dan Peter Lewis yang termuda berusia 41 tahun. Kemudian dia akan memberikan dosis diamorfin yang mematikan dan melihat mereka mati di sana, atau mengirim mereka pulang untuk binasa. Secara keseluruhan, diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat bekerja di praktek Donnybrook dan sisanya saat membuka praktik sendiri. Korbannya meliputi 171 perempuan dan 44 laki-laki. Namun, pada tahun 1998, pengurus di komunitasnya di Hyde menjadi curiga terhadap jumlah pasien Shipman yang sekarat. Praktik medis di daerah tersebut selanjutnya menemukan bahwa tingkat kematian pasien Shipman hampir 10 kali lebih tinggi daripada mereka sendiri. Mereka melaporkan kekhawatiran mereka ke petugas koroner setempat, dan kemudian polisi Manchester dipanggil. Dan ini dia menjadi akhir dari teror Shipman, tetapi ternyata tidak. Investigasi polisi gagal melakukan pemeriksaan paling dasar, termasuk apakah Shipman memiliki catatan kriminal. Jika mereka bertanya kepada Dewan Medis apa yang diarsipnya, mereka akan menemukan bahwa dia telah memalsukan resep di masa lalu. Shipman yang licik juga menutupi jejaknya dengan menambahkan penyakit palsu ke catatan korbannya. Akibatnya, penyelidik tidak menemukan alasan yang khawatir, dan dokter yang mematikan itu bebas untuk terus membunuh. Kejahatan Shipman akhirnya terungkap setelah dia melakukan kesalahan dengan mencoba memalsukan surat wasiat salah satu korbannya, Kathleen Grundy yang berusia 81 tahun, mantan wali kota Hyde. Setelah Shipman memberikan diamorfin dalam dosis yang mematikan kepada Grundy, dia memilih kotak kremasi sesuai keinginan untuk menyembunyikan bukti. Kemudian, dia menggunakan mesin tiknya untuk menulis surat wasiat keluarganya sepenuhnya, menyerahkan segalanya kepadanya. Kemudian, Grundy dimakamkan dan putrinya Angela Woodruff diberitahu tentang surat wasiat tersebut oleh pengacara setempat. Dia mencurigai adanya kecurangan dan pergi ke polisi. Tubuh Grundy kemudian digali pada Agustus 1998 dan diamorfin ditemukan di jaringan ototnya. Shipman kemudian ditangkap pada 7 September tahun itu. Selama 2 bulan berikutnya, jenazah 11 korban lainnya digali. Seorang ahli dari polisi juga memeriksa komputer operasi Shipman dan menemukan bahwa dia telah membuat entry palsu untuk mendukung penyebab kematian palsu yang dia berikan pada sertifikat kematian korbannya. Secara bersamaan, Shipman bersikeras bahwa Grundy kecanduan obat seperti morfin atau heroin dan menunjuk catatannya sebagai buktinya. Namun, polisi menemukan bahwa Shipman telah menulis catatan di komputernya setelah kematiannya. Kemudian, polisi kembali memverifikasi 14 kasus lain di mana Shipman telah memberikan dosis mematikan dengan diamorfin, salah mencatat kematian pasien, dan merusak riwayat medis untuk menunjukkan bahwa mereka sedang sekarat. Harold Shipman selalu membantah pembunuhan tersebut dan menolak bekerja sama dengan polisi atau psikiater kriminal.
Ketika polisi mencoba menanyainya atau menunjukkan foto korbannya, dia duduk dengan mata tertutup, menguap dan menolak untuk melihat bukti apapun. Polisi hanya dapat menuntut Shipman dengan 15 pembunuhan. Tetapi diperkirakan jumlah pembunuhannya berkisar antara 250 sampai 450 korban. Pada tahun 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan rekomendasi agar dia tidak pernah dibebaskan. Dia dipenjara di penjara Manchester tetapi berakhir di penjara Wakefield di West Yorkshire, tempat dia bunuh diri sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58. 13 Januari 2004, Shipman ditemukan tergantung di selnya. Dia memberitahu petugas masa percobaannya sebelum ini bahwa dia berpikir untuk bunuh diri agar istrinya menerima dana pensiun. Dengan kematiannya, muncul pertanyaan, mengapa dia membunuh? Sejumlah teori telah dikemukakan untuk menjelaskan mengapa Shipman memiliki keinginan untuk membunuh. Beberapa mengatakan bahwa dia mungkin ingin membalas kematian ibunya. Yang lain menawarkan pendapat yang lebih dermawan, bahwa dia menyuntik orang tua dengan diamorfin sebagai cara yang salah arah untuk menawarkan kasih sayang dengan maksud mengakhiri penderitaannya. Namun, yang lain berpendapat bahwa dokter tersebut menganggap dirinya Tuhan dan hanya perlu membuktikan bahwa dia dapat mengambil nyawa serta menyelamatkan nyawa manusia. Sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih yang masih setia sampai menit ini. Gua Mr. Eng pamit. Sampai jumpa.